aku cantik itu harus dari dalam sih, harus dari hati, harus dari pola pikiran, dari pembawaan kita. Apapun yang positif pasti akan terpancarkannya tuh berbeda. Tapi apapun yang negatif, apapun yang dibikin-bikin pasti tidak akan terpancar secara alami. Makanya definisi cantik kalau ditanya dari dulu sampai sekarang jawaban aku pasti sama, kayak kamu harus cantik dari dalam, cantik dari pola pikiran kamu, cantik dari hati. Kamu harus punya tutur kata yang baik dan tidak menyakiti siapapun. Kamu harus punya pola pikir atau mindset yang sehat, yang bagus untuk kamu dan juga kehidupan kamu. Terus juga belajar mencintai diri sendiri apa adanya. Karena saat kita mencintai diri sendiri kita apa adanya, kita akan ngerasa diri kita udah cantik dan kita bersyukur. Tapi kalau kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain, tidak pernah bersyukur, mau dioperasi, mau di treatment apapun, semahal apapun juga kita tetap akan ngerasa kurang. Sedangkan ya di atas langit selalu ada langit gitu. Makanya jangan pernah mengandalkan fisik aja. Dengan caranya seperti apa tuh Will? Kata Wilona bilang ya salah satu mungkin attitude, manner segala macam gitu. Nah, caranya untuk biar pancaran aura khususnya di aura wajah kita keluar tuh kalau menurut kamu sendiri caranya seperti apa sih? Oke, pertama mungkin dari lifestyle. Ini kalau yang dari segi eksternalnya ya, maksudnya di luar dari segi yang kayak wawasan, attitude, tutur kata, bagaimana hati dan pikiran kita harus yang positif. Mungkin ada hal-hal lainnya, aspek lainnya, misalnya kayak kita punya pola hidup yang sehat, kayak tidur yang cukup, makan makanan yang dibutuhkan sama tubuh kita, buah, sayur, protein semuanya lengkap, terus rajin berolahraga, terus jangan begadang, ya kan? Dan mungkin jangan terlalu banyak pikiran kali ya. Jadi berusaha untuk setiap masalah baik dalam pekerjaan atau hidup jangan sampai menggerogoti hidup kita dan pikiran kita sampai kita jadi nggak fresh gitu. Karena itu akan paling kelihatan dan ngaruh banget sih di wajah orang. Jadi cantik yang natural menurut kamu tuh seperti apa? Yang natural. Yang natural itu yang kita bisa menua, kita mungkin bisa saat ini menggendut, besok mengurus. Yang saat ini mungkin kita jerawat, besok sembuh, besok fresh. Yang mungkin saat ini kita kayak eh apa ya? Kita ngerasa kok kita di kaca tuh di cermin kayak jelek ya perasaan, tapi kita tetap yang kayak ngerasa inilah diri saya apa adanya. Jadi saat kita ada di titik itu, bentuk kita seperti apapun, apapun yang kita lakukan di badan kita, di diri kita akan tetap ngerasa bahwa aku beautiful just the way you are gitu. Oke. Kamu setuju gak nih kalau wanita itu terlahir dalam keadaan cantik? Setuju sih, perempuan cantik, laki-laki ganteng, udah. Jadi kalau misalnya tolak ukur kecantikan itu menurut aku susah banget karena eh, kecantikan itu relatif. Yang bagi orang lain cantik belum tentu bagi orang lain cantik. Dan selalu ingat aja di atas langit selalu ada langit. Kita ngerasa udah cantik banget di luar sana, di belahan dunia mana mungkin ada orang yang jauh lebih cantik lagi. Jadi jangan pernah mengandalkan kecantikan fisik karena nggak akan ada habisnya. Dan manusia pasti pada akhirnya akan menua juga. Pada akhirnya ini kan cuma daging ya kan. Jadi ya lebih baik cantik akhlak daripada cantik fisik doang gitu. Oke, jadi kan maaf ya ada wanita yang di luar sana yang maaf tadi bilang kurang pede dengan wajahnya, fisiknya segala macam. Nah, kamu sendiri mensupport teman-teman yang seperti apa? Hmm, aku tidak apa ya, tidak menyalahkan keputusan apapun yang dibuat oleh perempuan-perempuan di luar sana untuk merubah apa yang ada di dalam dirinya atau menambahkan sesuatu yang ada dalam dirinya. Karena kadang-kadang mungkin orang mempunyai definisi kecantikan dan kebahagiaan versi mereka masing-masing. Yang salah adalah saat kamu udah merubah semuanya, kamu tetap masih nggak pernah ngerasa puas. Berarti intinya ya apapun yang nanti akan kamu lakukan di badan kamu, yang akan kamu tambah di badan kamu, nggak akan pernah membuat kamu bahagia. Karena kuncinya adalah bersyukur. Jadi itu adalah pilihan. Seandainya mau mencoba treatment, mencoba operasi, mencoba apapun yang dibuat oleh manusia, itu adalah pilihan dia sendiri. Tapi itu tidak yang membuat kita menjudge orang atau mempunyai stigma yang negatif ke orang lain, karena itu adalah pilihan hidup dia. Selama dia enjoy dan dia bersyukur, dia happy dan malah membawa ke arah yang lebih positif untuk diri dia,
lakukan aja gitu. Ya, ada. Di situ baru vote. Oke, vote. Itu dah. Ya, Kira. Ya. Oke, Will, kemarin sempet diving tuh. Iya, kemarin aku diving ke Misol Raja Ampat. Berapa hari itu dan pertama kali diving ke sana atau memang ini berapa? Kalau ini pertama kalinya aku diving ke daerah Raja Ampat, tapi kalau ini diving kedua kali aku. Yang pertama aku udah di Nusa Penida nih, yang kedua di Raja Ampat. Itu 7 hari 6 malam. Kenapa memilih Raja Ampat? Karena memang alam lautnya bagus. Karena emang tripnya kebetulan ke sana, terus ternyata pas aku ke sana gila, Indonesia sih udah nggak ada lawannya sih buat soal laut ya. Bener-bener bagus banget, indah banget yang kayak speechless deh, pokoknya keren banget. Di atas bagus, di bawah lebih gila lagi. Jadi wah keren banget. Yang kamu temuin saat mungkin khususnya di alam di bawah lautnya sendiri yang paling amazed buat kamu saat kamu ketemu apa? Pas aku ketemu hiu, aku ngeliat hiu, terus ngeliat ikan manta super gede banget yang kayak mungkin 5 sampai 6 meter. Terus ngeliat ikan-ikan lain yang kecil-kecil, terus sekelompok ikan barakuda yang lagi ngelawan arus. Terus ketemu turtle, kura-kura lagi berenang di dasar laut. Terus ketemu apa lagi? Aduh banyak banget. Koralnya juga bagus banget. Terumbu karang yang ada di Raja Ampat itu kayaknya udah yang terbaik di dunia deh. Bener-bener semuanya bagus, indah. Terus ikan di koralnya juga warna-warni. Wah, ini kalau digambarkan kayak nggak selesai dengan satu kalimat panjang. Pokoknya intinya keindahan laut Indonesia tuh bener-bener sangat patut diperhitungkan. Oke. Kamu berapa hari kemarin? 7 hari 6 malam. 7 hari malam. Dan itu berapa kali kamu diving? 17 diving site. 7. Wah. Iya, banyak emang. Emang kemauan kamu memang seperti apa? Emang kemauan aku sih, kayak aku emang pengen coba olahraga yang baru. Kebetulan dari awal tahun aku udah coba yang ke Nusa Penida, ya dijedain berapa bulan aku pergi ke yang Raja Ampat. Ya mungkin nanti di nextnya berapa bulan kemudian akan ada lagi di tempat-tempat berikutnya. Sambil mengisi apa ya, aku tuh anaknya hobi sport dan biasanya kan aku setiap akhir tahun kalau nggak ski, snowboard ya kan, kalau lagi salju di Indonesia kan nggak ada salju, oh ternyata lautnya sangat indah ya, cobalah olahraga yang lain gitu. Jadi kamu nyukain olahraga, gemari olahraga diving sendiri udah lama? Enggak sih, kayak baru tahun ini aku mulai diving. Kalau sebelum-sebelumnya paling aku cuma snorkeling, cuma yang kayak ngeliat-ngeliat dari atas, main di laut, main di pantai. Tapi aku nggak pernah kepikiran buat masuk ke misalnya kedalaman 25 meter dan melihat ada sesuatu yang indah. Nggak pernah kepikiran sejauh itu. One day pas yang ke Bali diajakin coba, wah ternyata bagus banget. Makanya pas yang berikutnya di Raja Ampat ya aku coba lagi. Ada rasa takut gak? Kan maaf ya, ada orang juga yang Fobia? Enggak sih, kalau aku untungnya enggak. Aku nggak ada fobia yang aneh-aneh. Jadi ya udah aman-aman aja. jadi malah enjoy banget ya, menikmati banget ya. Enjoy banget sih karena selama 7 hari no signal, no phone, no social media, bener-bener cuma dengan alam, menikmati sunrise, sunset, ombak, keindahan bawah laut. Terus hidupnya juga lebih mungkin kembali ke alam, mungkin bisa dibilang jadi kayak meditasi juga buat aku, refreshing banget lah. Refreshing ya. Oke. Next plan belum tahu akan kemana? Belum tahu. Catat nih. Belum sih, mungkin 1-2 bulan lagi lah, nggak mungkin dalam waktu deket karena terlalu deket banget kan. Oke. Sip. Oke. Dah. Tinggal standby. Taruh. Dua. Ya. Hai pemirsa Obsesi, jangan lupa pilih saya Natasha Wilona sebagai selebriti healthy terobsesi di Obsesi Award 2024 melalui vote di RCTI+. Cut. Pemirsa jangan lupa saksikan 17 Mei jam 19.30. Oke. BGTV 2, 3. Halo pemirsa, jangan lupa saksikan Obsesi Award tanggal 17 Mei jam 19.30 hanya di GTV. Sendiri sama Carol sejauh ini seperti apa? Sejauh ini ya kita udah gak ada komunikasi sih. Maksudnya ya mungkin yang pas kayak lebaran dia misalnya atau enggak kayak dia ulang tahun, mungkin ya sebatas itu aja ya. Cuma udah gak ada yang kayak komunikasi yang bener-bener intens atau gimana sih. Tapi memang hubungan kamu terakhir baik-baik aja, maksudnya nggak ada kayak musuh-musuh atau gimana? Baik-baik aja sih, aku nggak pernah, maksudnya aku nggak pernah mau cari musuh atau sengaja berantem apalagi sama
mantan-mantan gitu ya. Jadi kayak aku selalu berusaha menjaga tali silaturahmi yang baik. Oke, ini kan Perol dikabarkan di deket sama salah satu politisi lah kayak gitu. Nah, ini banyak netizen yang ya intinya nyinyir juga lah ke ini. Nah, tanggapan kamu sendiri gimana tuh? Gimana ya? Menurut aku emang mungkin ini salah satu konsekuensi kita jadi public figure. Maksudnya entah nggak cuma aku, mungkin semua orang juga akan merasakan. Kadang-kadang kita akan punya haters, punya lovers. Nggak mungkin kita bikin semua orang suka dan menerima kita. Jadi ya cuma tinggal kita jalani, hal yang baik kita denger, hal yang negatif coba kita jangan terlalu gubris. Karena ya setiap orang berhak punya pendapat apapun tentang diri kita. Jadi kita mau gimana ya kan? Kayak orang bisa ngomong apapun, tapi ujung-ujungnya tergantung apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukin dalam hati kita. Jadi kamu menerima jibian netizen lah gitu-gitu segala macam yang nggak suka sekamu atau kamu terimanya biasa-biasa aja nih? Dari dulu aku santai dan cuek aja sih, karena bagi aku asalkan maksudnya gini, asalkan itu adalah doa yang baik aku aminin, seandainya itu adalah kata-kata yang buruk ya aku doain untuk mereka-mereka yang ngomong. Dan selama orang-orang terdekat aku, keluarga aku, terus juga pendukung-pendukung aku di luar sana selalu sayang dan support aku, bagi aku itu udah lebih dari cukup dari apapun yang aku inginkan. Oke. Kamu sendiri kan udah sukses dengan karir kamu segala macam segala macam. Tapi gimana ya, masih seneng sendiri atau gimana? Ya gimana ya, Enjoy, namanya kan enjoy. hidup ini gak ada yang tahu. Kita berharapnya dipertemukan sama Tuhan, jodoh yang tepat di waktu yang paling tepat. Dan aku percaya sama waktu Tuhan. Jadi saat ini ya udahlah, kita jalani dengan happy, dengan positif, dengan bekerja, berkarya. Dan ya doain aja, semoga nanti di waktu yang tepat langsung udah gitu. Tapi ini saat ini udah ada yang deket Wil? Atau mungkin kamu harus nyari yang bener-bener selektif karena nggak mau dengan yang sebelum-sebelumnya, dalam arti mungkin pengen yang langsung jadi gitu loh. Sebenarnya sih kalau masalah selektif atau enggak dari dulu juga berusaha untuk selektif ya. Cuma kan namanya pacaran kan enggak semua orang kayak sekali pacaran langsung sampai nikah ya kan. Mungkin ada yang seperti itu, ada yang beruntung seperti itu, ada yang mungkin harus mengalami putus, nyambung atau berganti-ganti. Kalau aku saat ini ya lebih baik fokus sama diri sendiri dan aku percaya di waktu Tuhan yang terbaik dan semoga aja yang terbaik juga dapatnya. Karena kadang-kadang terbaik menurut kita sama menurut Tuhan berbeda gitu. Jadi banyakin berdoa kali ya. Tapi kriteria kamu kayak gimana? Kriteria aku, aduh dari dulu sampai sekarang pertanyaannya sama ya. Tetap yang ganteng ya? Enggak juga sih, ya kan. Ganteng atau cantik itu relatif. Yang paling penting dia baik, dia bertanggung jawab, dia sayang sama aku dan keluarga aku. Dia juga orang yang punya prinsip hidup yang benar. Dia orang yang apa ya, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik dan punya hal yang positif kali ya. Karena menurut aku pasangan harus saling menginspirasi dan saling membawa pengaruh positif.